Jika Anda pernah jatuh cinta atau tersesat dalam lamunan percintaan, Anda mungkin pernah berpikir bahwa perasaan cinta sejati yang intens itu akan bertahan selamanya. Namun cinta sejati lebih dari sekedar perasaan awal kupu-kupu. Ketertarikan yang kuat dan perasaan intens yang datang dari cinta romantis mungkin memudar selama hubungan jangka panjang. Spesialis hubungan dan psikolog, Mark E. Sharp, PhD, menjelaskan bahwa setelah perasaan awal tersebut memudar, sebagian besar pasangan hanya memiliki perasaan terhubung dan kasih sayang. Meski begitu, sebagian besar pasangan harus berupaya agar hubungan mereka tetap langgeng. Bahkan mereka yang mengalami cinta sejati yang bertahan dalam ujian waktu harus mengusahakannya. Jadi, bagaimana Anda menemukan cinta seperti ini? Di mana Anda memulai cinta untuk memberi, tetapi kepada siapa? Cinta membutuhkan banyak usaha, meskipun itu untuk diri Anda sendiri. Pakar hubungan Margaret Paul, PhD, menyatakan dalam podcast dan artikel Mind Body Green bahwa ada perbedaan besar antara mencoba mendapatkan cinta dan benar-benar berbagi cinta. Kita tidak bisa berbagi cinta jika kita tidak memiliki cinta untuk dibagikan. Jadi, apakah ini berarti Anda tidak bisa mencintai siapapun jika Anda tidak mencintai diri sendiri? Tidak. Tapi, mencintai diri sendiri tampaknya membuat segalanya lebih mudah dalam hubungan. Rasa tidak aman dan penilaian kasar terhadap diri sendiri dapat merusak suatu hubungan. Anda mungkin biasanya hanya mengandalkan pasangan Anda untuk menenangkan keraguan diri ini dan meyakinkan diri sendiri. Meskipun sebagian besar orang menyukai kepastian dari pasangannya, namun tidak sehat jika hanya mengandalkan pasangannya untuk mengatasi rasa tidak aman tersebut. Pakar hubungan Margaret Paul menempatkannya dalam perspektif dengan meminta agar orang-orang membayangkan diri mereka sebagai seorang anak. Dia menjelaskan, Anda tidak akan berkeliling lingkungan untuk mencari orang lain untuk merawat anak Anda, bukan? Anda sendiri yang akan merawat anak itu. Mungkin memikirkan langkah selanjutnya seiring berjalannya waktu. Terapkan logika itu pada diri Anda sendiri. Apa yang akan terjadi jika Anda meminta orang lain untuk menjaga batin Anda? Cinta dalam hidup Anda dengan senang hati dapat membantu merawat inner child Anda. Tetapi perasaan penolakan dan pengabaian mungkin muncul dalam diri Anda. Sekalipun pasangan Anda mencintai inner child Anda, anak itu tetap akan memandang Anda dengan perasaan sedikit diabaikan. Paul mengatakan bahwa ketika Anda tidak mencintai diri sendiri, itulah yang terjadi di tingkat batin. Waspadai tanda-tanda merah ini. Jika Anda ingin menemukan cinta yang sehat dan bertahan lama, maka Anda harus mewaspadai tanda-tanda buruk dalam hubungan umum ini. Sebagai permulaan, hubungan yang baik tidak harus berkisar pada kebutuhan untuk merasa dibutuhkan. Jatuh ke dalam ketergantungan emosional di awal proses berkencan dengan pasangan seringkali merupakan ide yang buruk. Orang seringkali ingin merasa dibutuhkan dan menjalin hubungan, terutama untuk mencari kepuasan seperti ini. Psikiater Abigail Brenner, MD, menjelaskan dalam Psychology Today bahwa mungkin Anda, rekan saya, perlu harus melakukan hal-hal tertentu bagi saya untuk membuat saya merasa aman dan puas, atau agar Anda mengizinkan saya, pasangan Anda, merasa dibutuhkan dengan memenuhi kebutuhan Anda. Namun dia memperingatkan bahwa hal ini seringkali akan mengarah pada hubungan yang tidak berkembang pada kencan pertama. Ada baiknya juga untuk mewaspadai tanda bahaya besar ketika seseorang mengomel secara negatif tentang mantannya. Psikoterapis Katie Gillis menjelaskan dalam Psychology Today bahwa hal ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain dalam hidup mereka dan pada akhirnya menunjukkan integritas mereka. Ada cara dan waktu yang tepat untuk mendiskusikan kekhawatiran dan permasalahan dengan mitra sebelumnya, jadi perhatikan bagaimana hal ini dilakukan. Lalu ada beberapa tanda bahaya klasik lainnya, yaitu kebohongan, kecemburuan, egosentrisme, perilaku mengendalikan, dan masih banyak lagi. Tapi mungkin satu tanda bahaya yang terkadang orang coba yakinkan adalah perasaan tidak nyaman berada di dekat mereka. Apa? Ya, terkadang jelas bahwa kita sebagai manusia akan berpaling dari apa yang membuat kita tidak nyaman. Namun secara psikologis, ada lebih banyak hal yang berperan dalam hal ini. Psikoterapis Katie Gillis menjelaskan bahwa para penyintas trauma, khususnya mereka yang berasal dari keluarga yang mengalami trauma, telah mempelajari mekanisme coping untuk mengabaikan atau bahkan menyangkal kenyataan yang mereka alami. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa perlakuan buruk seringkali dinormalisasi dalam hubungan orang dewasa karena mereka diajari di masa kanak-kanak
bahwa mereka yang seharusnya memberikan cinta dan kenyamanan seringkali malah menyakiti mereka. Hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang tidak boleh diisi dengan perlakuan buruk. Gillis merekomendasikan untuk memperhatikan jumlah waktu yang Anda habiskan untuk mencoba menguraikan ketidakbenaran atau kebohongan. Saat Anda mendapati diri Anda mengatakan, hal itu tidak masuk akal, percayalah pada perasaan itu. Jika Anda sering merasa tidak nyaman, tetapi secara otomatis mengabaikannya, itu adalah tanda bahaya penting yang tidak boleh Anda abaikan. Bendera hijau yang mungkin mengarah pada cinta. Oke, jadi kita sudah membicarakan tentang bendera merah, tapi bagaimana dengan bendera hijau? Tanda-tanda umum dalam suatu hubungan bisa berupa kebaikan yang konsisten, kepercayaan, komunikasi, keandalan, dan saling memprioritaskan. Namun ada satu tanda bahaya yang bisa Anda perhatikan untuk melihat apakah Anda menemukan pasangan yang benar-benar mencintai Anda atau sudah melakukannya. Sebuah studi tahun 2006 yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa reaksi pasangan Anda terhadap kabar baik Anda, bukan hanya kabar buruk, dapat mengungkapkan banyak hal tentang hubungan Anda. 79 pasangan terekam sedang mendiskusikan kabar baik dan kabar buruk kepada pasangannya. Peneliti mengamati perilaku dan respon pasangan saat mendengar kabar baik dan kabar buruk. Orang yang menyampaikan berita menilai seberapa dipahami, divalidasi, dan diperhatikan perasaan mereka selama pengungkapan berita. Setelah 2 bulan, para peneliti memeriksa kembali pasangan-pasangan tersebut dan menemukan bahwa respons terhadap diskusi peristiwa positif lebih erat kaitannya dengan kesejahteraan dan putusnya hubungan dibandingkan respons terhadap diskusi peristiwa negatif. Hasilnya dibahas dalam kaitannya dengan peran pertukaran emosional yang positif, yang berulang, namun sering diabaikan dalam membangun sumber daya hubungan. Jadi, jika Anda ingin mengetahui perkembangan hubungan Anda, sampaikan kabar baik kepada pasangan Anda. Apakah mereka secara pasif menyetujui atau menunjukkan kegembiraan yang tulus? Saling senang? Atau apakah mereka agak tidak peduli dalam menanggapi kegembiraan Anda? Jika Anda saling berbagi kebahagiaan yang dibawa oleh kabar baik ini, maka hal itu tampak seperti sebuah tanda bahaya. Menjadikan cinta Anda abadi, jadi mungkin Anda berpikir, semuanya berjalan baik-baik saja. Cinta sepertinya sedang mengudara, tapi bagaimana cara membuatnya bertahan lama? Ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu. Pertama, fondasi yang kuat sangatlah penting. Dalam artikel untuk terapis pernikahan dan keluarga berlisensi Sex Central, Mudita Rastogi, PhD, menjelaskan bahwa minat, pendapat, dan pengalaman Anda dapat berubah seiring pertumbuhan Anda. Namun, jika Anda memiliki sistem kepercayaan inti yang sama, Anda akan memiliki landasan untuk membangun hubungan yang kuat. Keyakinan dan nilai inti bisa menjadi sangat penting dalam hubungan jangka panjang yang sehat. Tapi, bagaimana dengan hal-hal kecil? Ketika seseorang pertama kali mulai berkencan, mungkin memang sedang mencari cinta, mereka mungkin terlalu terpaku pada kesamaan minat yang kecil. Namun, hal ini tidak selalu menghasilkan hubungan yang sukses. Minat dan hobi yang serupa tidak sepenting yang Anda bayangkan pada awalnya. Terapis pernikahan dan keluarga berlisensi. Berlisensi Sheila Toker Lamft menjelaskan kepada Bustel bahwa kita seringkali dituntun untuk percaya bahwa kita harus kompatibel dalam setiap bidang kehidupan kita agar suatu hubungan dapat berhasil. Namun, hubungan seringkali berjalan paling baik bila Anda memiliki kemampuan untuk melakukan kedua hal secara terpisah maupun bersama-sama. Jadi, meskipun nilai-nilai dan keyakinan inti tampaknya menumbuhkan hubungan jangka panjang yang penuh cinta dan sehat, berbagai hobi dan minat juga dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang sehat. Anda berdua mungkin menaruh minat pada minat satu sama lain selama Anda saling mengenal, dan jika tidak, suatu saat nanti. Melakukan hal sendiri juga merupakan hal yang sehat selama Anda berdua menghabiskan waktu berkualitas bersama di momen lain. Namun bagaimana dengan konflik? Anda mungkin bertanya? Psikolog klinis Yana Dubinsky, PsyD, menemukan dalam penelitiannya bahwa konflik pasti terjadi pada semua pasangan pada suatu waktu. Kuncinya di sini adalah bagaimana mereka menangani dan mengelola mereka. Jadi, daripada berfokus untuk memenangkan pertarungan, mendengarkan untuk memahami apa yang pasangan Anda coba ungkapkan tampaknya lebih penting, bukan? Dubinsky terus menjelaskan dalam artikel dari Psych Central bahwa kita tidak harus setuju,
tetapi kita harus berusaha untuk memahaminya. Jadi begitu Anda menemukan cinta, yang terbaik adalah tidak hanya menikmatinya, tetapi juga mencoba memahami sumber semuanya. Siapa yang kamu cintai dan apa yang ingin mereka katakan. Bagaimanapun juga, kamu mencintai mereka. Jadi, dengarkanlah. Cinta adalah hal yang ajaib, dan jika Anda mencarinya, kami ingin mendengar apa yang Anda cari. Beri kami komentar kabar baik di bawah. Apa yang Anda cari dari pasangan yang penuh kasih? Anda tidak bisa selalu mengandalkan tanda-tanda untuk menemukan cinta. Kadang-kadang segala sesuatunya tidak berhasil, melainkan gunakan tanda-tanda dan tanda-tanda hubungan itu untuk menemukan pasangan yang suatu hari bisa menjadi cinta Anda. Mudah-mudahan akan bertahan dalam ujian waktu jika Anda berdua berkomitmen dan bekerja sesering yang dibutuhkan setiap hubungan jangka panjang. Kami harap Anda menikmati video ini. Jika ya, jangan lupa klik tombol suka dan bagikan ke teman. Berlangganan Heal Sciences untuk membuka dan menekan ikon lonceng pemberitahuan untuk konten lainnya seperti ini. Seperti biasa, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lain waktu.